Berbicara tentang kekuatan militer dunia dengan berbagai macam jenis alutsista dan penggunaan teknologi canggih masa depan, dari tiga matra tentunya Indonesia merupakan salah satu negara yang tidak dapat dipisahkan dari keutamaan sistem persenjataan dan teknologi tempur masa depan. Namun jika kita berbicara tentang teknologi dan sistem persenjataan masa depan yang dimiliki TNI Indonesia, tampaknya masih sangat jauh dari kata kuat dan canggih di bidang pengadaan alutsistanya. Sebab hingga saat ini Indonesia masih memiliki ketergantungan dengan berbagai negara maju di dunia untuk terus meningkatkan kualitas teknologi dan sistem persenjataan yang akan memperkuat TNI Indonesia dari tiga matra melalui skema transfer of technology. Tentunya skema transfer of technology dari negara-negara maju di bidang industri pengadaan alutsista tercanggih di dunia tidak mudah untuk didapatkan Indonesia. Sebab untuk mendapatkan semua itu, pemerintah Indonesia harus melakukan kerjasama terlebih dahulu melalui pembelian alutsista lama hingga modern secara bertahap untuk mendapatkan skema transfer of technology tersebut dari negara yang diminati alutsistanya. Misalkan saja produksi tank tempur PT Pindad dengan Ukraina dan Turki yang mengharuskan adanya pembelian terlebih dahulu dan hingga produksi kapal-kapal perang tercanggih di dunia. Seperti produksi kapal perang fregat Iper Fitwel Class dari Denmark dan produksi kapal perang fregat baru dari Belanda. Yang kedua industri tersebut melakukan kerjasama melalui industri pertahanan PT PAL Indonesia, yaitu dengan skema transfer of technology. Tentunya cara-cara terbaik buat industri pertahanan Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas produksi teknologi dan sistem persenjataan modern hanya dapat dilakukan melalui skema transfer of technology dari negara maju. Faktanya, untuk mendapatkan skema transfer of technology itu tidaklah mudah bagi Indonesia, sebab harus membeli beberapa alutsista terlebih dahulu sebelum adanya kerjasama transfer of technology antara industri pengadaan alutsista dari luar negeri dari industri pertahanan dalam negeri. Selain itu, jika kita berbicara pengadaan alutsista udara modern untuk TNI Angkatan Udara, saat ini terlihat sangat tertinggal, sebab pesawat-pesawat jet tempur yang ditunggangi oleh TNI Angkatan Udara Indonesia saat ini untuk terus memperkuat sistem pertahanan udara Indonesia adalah pesawat jet tempur lama dan bisa dibilang adalah pesawat jet tempur yang sudah sangat tertinggal dari pesawat jet tempur modern saat ini. Itulah sebabnya saat ini Menhan Prabowo Subianto terlihat tetap ngotot untuk terus mendatangkan 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dibandingkan harus mendatangkan 32 unit pesawat jet tempur F-16 Viper, yaitu dari Amerika Serikat terlebih dahulu. Walaupun F-16 Viper buatan Amerika Serikat masuk daftar belanja pengadaan alutsista TNI Angkatan Udara Indonesia, namun jika kita lihat penundaan pembelian 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia bukanlah dikarenakan ancaman sanksi Amerika Serikat yang sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mendatangkan atau menundanya, dan melainkan disebabkan faktor dukungan ekonomi, yaitu terhadap anggaran militer Indonesia. Tentunya kita masih ingat pernyataan Menhan Prabowo Subianto dengan mengatakan bahwa negara yang cukup banyak hutang sehingga anggaran untuk militer Indonesia begitu sangat lemah dibanding dengan negara maju lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dokumen APBN negara edisi Januari 2019, posisi hutang Indonesia memang berada pada posisi 4.418,3 triliun. Naik sekitar 10,6% dibanding akhir Desember 2017 yang mencapai 3.995,25 triliun. Kritikan yang dilontarkan oleh Menhan Prabowo Subianto itu sebenarnya telah dijawab dengan baik oleh Menteri Keuangan Indonesia,
Namun tidak bisa dipungkiri jika anggaran militer Indonesia saat ini juga menggunakan hutang dari luar negeri.